Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan dan bimbingan kepada kita. Karena hakikatnya ibadah puasa yang kita laksanakan tanpa bimbingan dan kekuatan dari Allah tentu tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah terbaik dan uswah utama. Juga salawat dan salam semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman hafizallahu ta'ala, guru murabi anak-anak kita, murabi kami semua. Semoga keberkahan meliputi kita semua. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka semestinya pendidikan di bulan Ramadan itu harus lebih dahsyat, harus lebih hebat. Izinkan saya mengutip, membacakan khutbah dari sahabat mulia Utsman bin Affan yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dinukil oleh Ibnu Asakir. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya takwa adalah keberuntungan. Sesungguhnya orang yang paling cerdas adalah orang yang berhati-hati membawa dirinya dan dalam mengerjakan sesuatu untuk mengisi waktu-waktunya agar dia mempersiapkan waktunya kelak setelah kematian. Carilah cahaya dari cahaya Allah untuk menghadapi gelapnya kubur. Hendaknya seorang takut dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak dapat melihat, padahal awalnya dia dapat melihat. Sejalan dengan itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang cerdas, al-qayyisu, adalah orang-orang yang beramal untuk mempersiapkan kehidupannya setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang bodoh atau al-ajizu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang yang hanya berangan-angan kepada Allah. Hadis ini hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau mengkomentari hadis ini sebagai hadis hasan. Hadirin rahimakumullah, maka satu pelajaran yang ingin saya bagi dalam kesempatan kali ini adalah hendaklah pendidikan yang mencerdaskan kepada anak-anak kita adalah harus dimulai dari akhir. It has to be started from the end. I don't think that the speech should be delivered in English. So that's only the sentence in English. Baik, kita balik lagi pakai bahasa Indonesia ya. Jadi mulailah dari akhir. Itulah pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh para sahabatnya, bahwa memulai itu harus dari akhir. Harus dari akhir. Harus dari akhir. Akhir itu apa? Adalah hari akhirat.
Pendidikan haruslah berorientasi pada hari akhirat, sehingga anak-anak yang disiapkan adalah anak-anak yang siap bertanggung jawab pada amalan dirinya, bahwa nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah pertanggungjawaban dirinya, pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia, sehingga diharapkan anak-anak yang memiliki keimanan, yang memiliki keyakinan akan datangnya hari perhitungan, akan amal-amal yang dia lakukan, akan menjadikan anak-anak kita cerdas. Marilah kita semua para orang tua segera, bagi yang belum dan bagi yang sudah memulai, pancangkan lebih kuat, merevisi sukses anak-anak kita di hari depannya. Ini titik mulanya harus dari sini, yaitu dari akhir semua yang hidup, itulah hari akhirat. Berhentilah dari mimpi dan harapan kesuksesan hanya untuk di dunia. Mungkin ada yang menganggap kesuksesan itu ketika anaknya masuk sekolah favorit, masuk di jurusan yang bergengsi, atau bahkan masuk di satu sekolah yang jaminan di dunia kerja sangat mendekati 100% mungkin. Kemudian setelah itu anak kita sukses membiayai dirinya sendiri, memiliki fasilitas secara pribadi, bahkan bisa berbagi dengan orang tuanya. Lalu apakah harapan itu semua salah? Nah, sebelum kita putuskan itu salah atau tidak, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Kan doa kita adalah Robbi habli minas solihin. Ya Allah, hibahkanlah. Hibah itu pemberian yang tanpa pengembalian. Hibah itu adalah pemberian yang sangat sukarela. Hibahkanlah kepada kami anak yang soleh. Itu yang kita minta, anak yang soleh. Mari bentuklah anak-anak kita hingga dia siap bertanggung jawab mengenai dirinya, mengenai amalnya kelak di hadapan Allah. Kita ingin anak-anak kita bila mendapatkan nikmat itu, dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Itulah perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana keutamaan Allah berikan dan tidak akan diberikan lagi kepada umat setelahnya. Hadza min fadli rabbi. Itulah yang harus kita ajarkan. Jauhkan anak kita, pendidikan kita dari menumbuhkan generasi semacam Qorun, hartawan yang jumawa, atau semacam Bal'am Ba'uro, seorang ulama yang disogok Fir'aun dan mau melaknat Nabi Musa. Atau juga jauhkan pendidikan kita dari menumbuhkan orang-orang seperti Haman, seperti Samiri, seperti Abu Jahal, seperti Walid bin Mughirah, atau seperti tokoh-tokoh Yahudi Huyai bin Akhtab atau Ka'ab bin Al-Ashraf. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya yang kita inginkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, siap menghadapi hisab di pengadilan yang maha adil. Anak pintar yang menjamin dirinya kelak tidak akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat melihat. Jauhkan anak kita dari apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, di mana Allah berfirman di sana mengenai penyesalan orang-orang zalim yang salah memilih teman, yang salah memilih ikutan. Bukannya para rasul yang mereka ikuti, tetapi orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di ayat 30-nya Rasulullah mengadukan mengenai umatnya, padahal Rasul itu Rasul yang paling sayang umatnya. Diriwayatkan kelak di hari akhir ada mimbar-mimbar dari cahaya. Ada satu mimbar yang kosong, tidak ada nabinya di sana, dan itu ternyata adalah mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau memperhatikan umatnya, memastikan umatnya semua selamat di sirat dan memasuki surganya Allah. Itulah Rasul yang amat sayang kepada umatnya.
Tetapi untuk urusan yang satu ini, Rasulullah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasulullah, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Allah, ini umatku membuat Al-Qur'an diacuhkan. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang bisa saya bagi dalam kesempatan yang pendek ini. Mudah-mudahan memicu kita untuk lebih ingin tahu dan lebih berilmu. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.